Saya lebih menghormati orang di bawah-bawah yang berada di bawah. Dan itu logonya Mega Bintang boleh diuang cilik, ya itu syarat-syaratnya. Ya. Kalau buahnya uangnya dari telepon, buah kalau Pak Menteri mau deklarasi Anies sama Puan, bohong itu. Dan tidak ada keterkaitan dengan partai politik pada pusat. Jadi besok langsung saja, dan saya sampaikan kepada teman-teman semua. Besok itu insya Allah saya akan menyerahkan piagam penghargaan kepada Ibu Megawati dan akan diterima oleh Ketua PDI Solo Bapak Edi Rudi. Telepon di Rudi, saya mau menyampaikan piagam untuk Ibu Megawati. Rasa terima kasih saya waktu lancarkan kita. Siapa yang mau menerima? Saya pasti saya undang. Jadi sudah memberitahu bahwa dia akan datang dengan 50 anggotanya. Ya, jadi ya tolong Mas Sugri, GP kamu sudah tahu, Pak Wisin. Wah Wisin dari kali aku ini. Enggak ada tahu-tawuran. Ya jangan. Kita tuh kalau mobil mogok itu butuh orang nyuruh biar dia celana dalam dan bapak mobilnya berjalan dulu. Benar Mas ya? Ya, gitu. Jadi tidak masalah. Pokoknya besok itu kalau tidak suasananya tidak jos percuma. Mega Bintang. Ya, jadi gitu Pak ya. Ada di Ancol nonton Formula. Ya itu di situ ada dua balapan mobil sama balapan politik. Ini coba bayangkan. Kenapa ada kegembiraan kita di sini? Pak Mudik dari tadi wajahnya gembira aja. Dalam usia sesepuh itu. 97 ketika ide ini diajukan, saya ikut pakai banner itu, pakai ikat kepala itu. Mega Bintang itu. Kalau saya nggak salah saya bersama Alex Asma Subrata, orang PDIP. Marhum dan Eros Jarot. Dari awal ide Mega Bintang itu secara simbolik ingin menantang Soeharto. Kan itu genealoginya, asal usul politiknya itu. Tiba-tiba ide yang hampir punah itu diingatkan kembali oleh Mas Mudrik. Lalu kita bayangkan bahwa kita seolah-olah regain, menemukan kembali sesuatu yang hilang dari percakapan publik, yaitu kombinasi antara nasionalis dan Islam. Tapi pertanyaan kombinasi demi apa? Dalam politik orang lakukan kombinasi karena ada lawan di seberangnya tuh. Tadi diterangkan tadi oleh Pak Sukri dan Ferry lalu digemparkan oleh Ganda itu. Ya oligarki itu. Tapi kita mesti kasih alasan kenapa begitu. Keadilan dalam versi Bintang, dalam versi Islam adalah kesetaraan manusia. Dan itu diabaikan oleh oligarki. Jadi secara ideologis, kebintangan itu bertentangan atau ingin menentang oligarki yang tamat. Carikan dalilnya, Saudara Ferry, sebagai serikat Islam. Apa dalilnya? Mesti ada dalil itu. Supaya ada alasan historis kenapa Mega Bintang itu diucapkan kembali. Yang kedua, nasionalisme dengan sendirinya. Kalau kita sebut PDIP dan Mega di awalnya dua daun cilik. Dan yang menyebabkan akumulasi pada oligarki sekarang adalah pemerasan terhadap wong cilik. Jadi mesti dicarikan juga dalilnya tuh, supaya ada keterangan akademis kenapa Mega Bintang ini sekarang sangat relevan. Bahkan di tingkat dunia, kalau Anda baca statistik terakhir, ini pertama kali di dalam sejarah dunia diperlihatkan bahwa akumulasi kekayaan itu meningkat demikian tinggi dan kemiskinan juga meningkat lebih tinggi lagi itu. Skalanya begini ya, susul-susulan antara kekayaan dan kemiskinan di skala dunia itu. Selesai. Lalu buruh, mahasiswa, DPD, kita di sini ada di mana di dalam blocking itu? Kan sudah selesai politik hari ini kan. Jadi problem kita adalah seandainya coba kita bayangkan, oke, Pak
Pak Prabowo menang tuh kita lulukan, Anies menang kita lulukan, Ganjar menang kita lulukan. Pertanyaan etisnya, dia dimenangkan oleh sistem yang jujur atau tidak? Threshold itu dari awal sudah tidak jujur. Karena itu Pak Lanyala terus menerus menghidupkan wacana itu. Jadi apapun yang terpilih nanti, kalau dia tidak mulai dari titik start yang sama, itu artinya bohong dari demokrasi. Jadi itu yang mesti kita ucapkan supaya kampus ngeh bahwa ini bukan sekedar upaya untuk makar, ini upaya untuk membenahi bangsa karena dihalangi oleh aturan yang betul-betul secara demokratis tidak jujur. Kita abaikan aja MK sekarang. Kan masih ada orang berharap MK, nggak ada harapan itu. Ipar. Hari ini Pak Jokowi makan malam dengan iparnya. Jadi iparnya bilang tekanan untuk mengubah 20% itu ke nihil, ke 0% itu makin besar Pak Jokowi itu. Oh ya. Terus iparnya bilang, kira-kira apa pendapat Pak Jokowi? Oh, saya nggak bisa berpendapat Pak, karena saya adalah eksekutif. Terus dilanjutkan ceritanya, bagaimana kalau nanti di dalam pilkada nanti Gibran itu dianggap sebagai main curang? Contoh aja, atau Ganjar main curang lalu ada gugatan publik class action dan masuk ke Mahkamah Konstitusi. Mungkin Pak Jokowi nggak akan jawab, dia jatuhin aja sendoknya, dia menjatuhkan sendok di meja makan, itu tanda bahwa dia nggak setuju. Itu yang kita sebut konflik of interest kan. Hanya sinyal kecil itu bisa membatalkan demokrasi itu karena perselingkuhan tadi. Jadi itu soalnya itu. Sekarang saya balik pada problem kita hari ini. Kita memanfaatkan keadaan kekacauan elit hari ini untuk menyedorkan konsep tandingan. Jadi mumpung ada kekacauan elit, ini kan Pak Jokowi bikin blunder baru kan. Pak JK bikin blunder baru, sehingga semua orang merasa wah sangat mungkin, ini memang sangat mungkin. Bukan kecerdasan Pak JK, kecerdikan Pak JK untuk membaca. Yes, dan ya, saya sampai dulu pada soal kecerdikan itu. Oke, kita lagi bicara oligarki, Pak JK oligarki apa bukan? Jadi seandainya pun disulap opini publik, oh oke, akhirnya terjadi semacam konsolidasi antara Mega dan Bintang. Anies tetap diindikasikan Bintang, Puan adalah Mega. Lalu pertemuan kita diparalelkan di situ. Oh, di Solo itu ada upaya Mega Bintang yang sebetulnya konsepnya sama dengan konsep JK, yaitu Puan Anies, Mega Bintang. Kan konsisten Anies Islam, Bintang besar. Jadi itu juga harus kita perhatikan, jangan sampai itu jadi semacam bonus buat Pak JK gitu kan. Itu soalnya. Itu saya pikirkan itu. Tapi kita bisa atasi itu kalau kita ucapkan dengan keras dan lantang bahwa yang kita lakukan di sini adalah untuk membatalkan oligarki yang di dalamnya bahkan ada Pak JK. Itu jelas gitu kalau kita ucapkan. Berbagian sini ya, akhirnya Pak Prabowo juga kayak layangan putus. Nyari mainan baru. Kenapa semuanya terjadi? Kenapa Pak JK harus tiba-tiba jadi seperti kingmaker untuk mendamaikan atau memproposalkan Anies dan Puan? Karena dua-duanya, Anies terutama, nggak punya tiket 20%. Jadi kita balik lagi pada pintu masuk pertama, square one-nya itu, bahwa kita dikhianati oleh elit yang menghalangi kompetisi politik secara fair dari awal. Jadi kita mesti diterangkan itu supaya internasional juga ngerti bahwa ada orang yang berpikir kita mau masukkan faktor internasional. Dan dalam kekacauan hari-hari ini itu agensi CIA udah bertambah 3 kali lipat di Indonesia buat mantau kapan momentum itu ada. Kita cuma dengar sinyal internasional bahwa Yellen kemarin bilang bahwa Amerika akan ada di dalam dia belum stagflasi, masih inflasi akan 2 digit. Artinya ekonomi Amerika akan berbahaya dan ekonomi dunia juga begitu. Dan itu imbas politiknya itu ke Indonesia jelas sekali. Dan di mana kita bisa dengar potensi imbas itu? Sri Mulyani. Sri Mulyani bahkan dari sebulan lalu udah bilang hal yang sama. Bahwa Indonesia akan ada dalam kekacauan dan disebut kerumitan luar biasa.
Sekarang kita lihat paralel pikiran Sri Mulyani dan pikiran Amerika Serikat melalui Menteri Keuangannya itu. Lalu kita bertanya, kok Sri Mulyani bisa deteksi lebih awal ya? Karena Sri Mulyani harus melapor pada IMF tentang keadaan Indonesia. Dia nggak bisa lapor pada presiden. Presiden nggak mampu baca itu. Dia mau lewat menteri, Erlangga akan halangi itu. Sebagai ekonom yang secara teknokratik tahu keadaan, dia nggak bisa tegur Presiden Jokowi. Karena itu dia lempar isu itu ke IMF sebagai orang yang tahu tentang kualitas sistem IMF. Dia bocorkan keadaan Indonesia kepada World Bank dan IMF. Waktu World Bank IMF bikin komunike, Sri Mulyani kutip itu. Padahal Sri Mulyani yang laporin. Jadi kan begitu cara kita membaca kan. Artinya keteknokratisan dalam kabinet udah hilang. Kan dia mesti Sri Mulyani bilang, setelah sidang kabinet saya mau bicara atas nama hasil sidang kabinet. Dia nggak bisa bicara. Dia mau bicara siapa? Muldoko. Puter-puter. Mahfud nggak ngerti persoalan. Jadi keadaan di dalam politik di kabinet nggak bisa kita tahu ini krisis apa enggak. Kita cuma dengar Rizal Ramli, kita dengar Antoni Budiawan. Dan memang itu yang didengar publik sekarang tinggal soal itu. Saya habis pulang dari Bima, habis naik gunung Tambora, terus datang. Waktu saya mau pulang, ketahuan WA grup saling kirim, Rosa Rocky German di situ. Ditahan saya seharusnya cuma 2 hari, 1 minggu saya di situ. Ditahan di jalan, ditahan di kafe, ditahan di perpustakaan, ditahan ke Istana Sultan hanya untuk bicara hal begini. Dan mereka punya deteksi yang sama dengan kita, kendati tidak bisa merumuskan dengan baik. Tapi semua merasa bahwa ada yang kacau. Kalau di dalam drama Shakespeare, something rotten in Jakarta, ada yang busuk di Jakarta, tercium di situ. Orang bisa terima tak tahu keadaan kita. Jadi sekarang kalau kita bilang, kalau misalnya dari Solo kita ucapkan sesuatu yang akhirnya bisa tersambung dan keresahan publik di bawah, maka kita dapat kekuatan politik baru. Mumpung yang ada di sini adalah yang di situ. Pak Lanyala disebut tiap hari oleh orang Bima. Kenapa? Karena Pak Lanyala satu-satunya yang dianggap mewakili rakyat. Kan itu yang terjadi kan. Yang DPR kan udah nggak dianggap. Bahwa siapa itu DPR? Tadi juga Pak Lanyala nggak dianggap. Tetapi karena ada momentum Pak Lanyala itu menyalahkan pikiran, terutama soal 20%, kritik kepada pemerintah segala macam, orang anggap kok bisa ya ada elit di dalam kekuasaan, bagi anggap elit Anda, tetapi bisa punya akal pikiran yang bersih. Jadi orang kaget bahwa masih ada sebetulnya orang yang kendati ada di dalam lingkaran kekuasaan, tapi bisa independen untuk melihat wajah Indonesia yang buruk, yang popeng ini. Jadi itu intinya. Sekarang sebalik tadi, padahal sebetulnya kalau kita bikin survei dalam keadaan sekarang, saya kasih 3 parameter. Seorang leader nanti dia harus melewati filter pertama, yaitu etikabilitas, gak pernah bohong, tidak terlibat korupsi, dan punya moral bersih. Itu etikabilitas. Kedua, intelektualitas. Dia punya konsep tentang masa depan Indonesia yang dibayangkan tadi oleh saya Anda. Dia mampu untuk duel argumen dengan diplomat-diplomat dunia. Tidak merasa rendah diri untuk bicara di forum-forum internasional karena punya intelektualitas. Baru kita bicara tentang elektabilitas. Jadi apa itu elektabilitas? Elektabilitas adalah ukuran tentang etikabilitas dan intelektualitas. Kita ukurkan elektabilitas seorang pada moral, etikability, dan pada kekuatan pikiran, yaitu intellectuality. Dan itu yang kita miliki di awal republik ini. Nggak ada orang pemimpin kita tuh yang etikabilitas ada berapa. Natsir bersih pikirannya tuh, moralnya. Hatta apalagi bersih. Sultan Syahrir iya, Soekarno iya. Selesai problem. Mereka pemimpin-pemimpin kita dulu adalah pertama etikabilitasnya nggak ada masalah. Kedua intelektualitasnya sama juga. Dia debat habis-habisan dengan konsep-konsep yang mewah dari luar negeri. Kendati Abu Salim misalnya lulusan SMA, mampu untuk bicara di tingkat internasional. Kita ada pemimpin terlibat di dalam konflik kepentingan dan merasa nggak bersalah. Masuk dalam forum internasional
hanya untuk bicara tiga potong kalimat Inggris saja dia mesti baca teks. Jadi apa? Bagaimana ada elektabilitas? Kalau soal etikabilitas nggak punya, intelektualitas nggak punya, ngapain kita perlu elektabilitas? Jadi soal-soal semacam ini. Jadi saya tetap anggap bahwa ada pemimpin kita. Pak Lanyala walaupun secara saya ngerti ya, Anda tersiksa untuk lihat bangsa ini, bukan karena secara pribadi Anda ingin menerangkan bahwa saya Lanyala, saya berhak jadi presiden. Semua orang berhak jadi presiden. Jadi kalau ada daftar siapa yang mau jadi presiden, semua berhak. Yang daftar sekarang cuma ini dan itu tuh, pilih ini dan itu, enggak. Kalaupun disodorkan pada kita, ini daftar calon presiden. Dibuat oleh lembaga survei, berapa orang di situ? 7 orang, oke. Siapa yang Anda pilih Pak Rocky? Jangan tanya siapa yang Anda pilih, yang saya pilih. Tanya saya siapa yang saya coret pertama. dengan parameter apa? Etikabilitas enggak, coret. Etikabilitas intelektualitas kurang, coret. Kan itu kan. Sekarang kalau kita coret semua itu, lalu orang bilang apa isinya kalau kita tentukan sendiri versi kita. Kenapa kita takut? Deklarasikan. Jadi itu yang kita ingin. Paling tidak ada cahaya dari Solo supaya orang tahu bahwa kita nggak terperangkap pada blocking itu aja. Dan masyarakat sipil menginginkan ada alternatif. Itu yang akan kita dorongkan besok. Terima kasih. Kalau Mas Rocky boleh, boleh. Kalau saya sih kalem-kalem aja. Karena apa? Bagaimanapun juga, diakui tidak diakui, saya sebagai pejabat negara. Iya. Jadi saya juga harus bermain cantik, bermain pelan, tapi mengena. Jadi intinya bagi saya sudah muak lihat pemerintahan sekarang ini. Satu contoh saja kemarin di hari lahirnya Pancasila, 1 hari sebelum hari lahirnya Pancasila diperingatkan oleh Jokowi, saya masih kasih simposium yang mengatakan bahwa Pancasila sudah ada sejak zamannya jauh sebelum adanya penjajah Belanda, zamannya Kesultanan dan Kerajaan Nusantara. Dan itu diakui oleh Bung Karno. Dan mereka pun juga termelongo-melongo karena besoknya tuh mau hari Pancasila. Tadi saya nggak ada urusan, saya selesai, saya tinggal pergi. Ternyata pada saat saya kasih museum di situ juga mereka lagi resik. Dilihat pimpinan lembaga yang hadir pada saat itu Bamsud, Jokowi sama saya, sama Ketua MK. Yang tidak ada Mbak Puan. Nah pada saat pembacaan, pada saat itu programnya itu adalah pembacaan Pancasila, yang pertama adalah Bamsud, yang kedua adalah Puan. Tapi karena Puan tidak ada, diserahkan kepada wakil ketua. Saya punya protokol protes, dikasih lihat, ini undang-undang nomor 9 tentang keprotokolan tahun 2010 itu harus diserahkan kepada ketua lembaga yang hadir. Tapi mereka ngotot, tetap tidak mau. BPIP yang ini lempar ke istana saya telepon sama Pramono, dia bilang saya nggak ikut mas. Itu urusannya Pratik. Saya telepon sama Pratik. Oh ya nanti saya serahkan sama Aset Pres. Sampai malam sudah datang ini PCR. Saya pikir mereka sudah tahu. Ternyata besok pagi saya lihat lagi masih tidak ada perubahan. Saya putuskan saya tidak hadir. Saya akhirnya tidak hadir. Jokowi nunggu sampai 20 menit. Protokol saya ditelepon, saya bilang kalau saya diangkat, biarin aja. Itu satu bentuk protes buat saya, buat mereka. Tapi bagi saya tetap istiqomah kalau ini untuk masuk kepada yang diharapkan oleh teman-teman di sini. Kalau kita mau bicara soal revolusi, people power, kuncinya cuma satu. Apabila MK menolak, itu akan bergerak sendiri. Dan itu saya sudah katakan di setiap saya pertemuan. Hati-hati loh. Dan saya sampaikan juga kepada orang MK. Broadcast saya kepada pimpinan MK, hakim-hakim, saya sampaikan hati-hati. Dan sampai sekarang pun saya tetap bersuara bahwa MK harus meloloskan, menghilangkan itu yang namanya ambang batas 20%.
Karena apa? Ini sudah jelas melanggar konstitusi. Saya tidak mau pindah dari situ aja. Pokoknya sudah melanggar konstitusi, berarti kita ini semua rakyat harus melawan, jangan didiamkan. Karena apa? Selama ini yang saya teriak-teriak itu, ini sudah melanggar konstitusi. Pasal 222 ini tidak ada cantolannya. Tapi ya sepertinya suara saya saja suara di sana ke MK, kemudian ke medsos, belum ada gerakan rakyat. Saya lobby di sini, mahasiswa ini bagaimana? Saya lobby di sini. Dia bilang, oh ya nanti kita sampaikan. Tapi begitu demo saya kira sepi-sepi aja. Nah, harapan saya, kalau memang kita mau segerakan, ya besok saya akan sampaikan bahwa MK harus meloloskan ini dan tolong disambut sama teman-teman di sini. Jadi kita punya suara, itu kita kuncinya di MK. Kalau MK-nya lolos, siapapun calon presidennya itu yang tentukan tetap kita. Tapi kalau MK-nya nggak lolos, siapapun presidennya yang tentukan mereka. Kecuali kita mau bikin ekstra konstitusi, yaitu yang namanya people power. Tapi bagi saya terlalu panjang itu. Nanti banyak korban, banyak ini. Tapi kalau kita fokus dulu ke MK, kalau di sini berhasil, baru kita pikirkan yang lain. Tapi kalau memang dari berhasil, ya bismillah kita. Apalagi, ya ini namanya takdir. Saya sampaikan, kalau kita sudah berjuang di sini, ternyata presiden tidak bisa melepaskan ini, ya sudah, berarti dia harus menerima takdirnya. Jadi itu yang perlu saya sampaikan, bahwa yang jelas saya tetap bersifat sebagai negarawan. Saya akan mempertahankan omongannya Jokowi sampai 2024 sesuai dengan konstitusi. Tapi kalau rakyat sudah mencabut haknya, bawa ke saya akan sidangkan paripurna dan saya akan bawa ke Jokowi, sampaikan ini pesanannya rakyat. Jadi paham ya, saya akan bikin, saya sudah bicara sama pimpinan di DPD bahwa sudah banyak ini rakyat yang memberikan proposalnya, minta begini, dan kita tampung. Dan saya minta nanti pada saat sidang paripurna, kita putuskan di sidang paripurna bahwa pesanan rakyat ini harus kita sampaikan kepada Joko Widodo. Tapi perlu tahu, bapak-bapak semuanya, mulai saya dilantik sampai detik ini, semua aspirasi yang saya terima dari seluruh kabupaten yang saya datangi dan seluruh provinsi yang saya datangi, sama sekali satu pun tidak ada yang ditanggapi. Jadi kalau saya anggap bahwa mereka ini itu suka-suka. Malah saya punya partner, dia mau masukkan uang 9 triliun ke Indonesia, dia hanya mau lewat Bank Mandiri, dia kerja sendiri, dan dia tak ngutang dan repotin pemerintah. Sampai detik ini suratnya nggak keluar izinnya. Coba kayak begitu. Karena apa? Mereka sudah pikir ini kalau jadi bisnisnya ini nanti yang untung Lanyala karena ini grupnya. Nah, kayak begini ini berarti orang bisnis di Indonesia ini hanya untuk kelompoknya dia aja. Nah ini yang harus kita lawan. Jadi begitu saya sampaikan. Insya Allah saya besok akan bicara. Saya terus terang bicara saya tidak pernah saya konsep-konsep, saya akan pakai hati nurani saya saja, akal, fikir dan zikir pada saat apa kita bergerak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.